Halo semuanya, balik lagi sama aku Alvin Almadani Cahyani 011 dari 8 bulan. Sini aku udah bersama salah satu temen aku dari Aktuaria ITS 25. Boleh perkenalan dulu nama panjang sama nama panggilan. Kenalkan, aku Putri Aulia Septian Dewi, biasa dipanggil Aulia, tapi kebanyakan lebih sering manggilnya Aul. Aul. Nama panjang panggilannya Aulia. Iya. Iya. Oke, Aulia tapi biasanya panggilnya Aul. Oke, Aul. NRP kamu berapa? NRP aku 500 625 1087. 87. Berarti udah masuk SNBT atau mandiri? Mandiri, Mas. Mandiri ya. Oke. Dengar-dengar mandiri ITS tuh lebih susah dari UTBK ya? Iya, jujur menurut aku emang lebih susah sih. Aduh. Jadi mahasiswa ITS yang mandiri itu kan kebanyakan ya mandiri tuh kalau kampus lain tuh ini kan pasti lebih pintaran yang SNBT yang ini kan. Tapi kalau mandiri ITS pasti benar karena mandirinya susah. Yang lain tuh yang mandiri tuh mereka pinter-pinter. Amin. Jujur mereka pinter-pinter di yang mandiri sini. Oke. Apa? Aku SNBP. Oke. Tadi berapa? 87 ya? Nah, harusnya 67. Kenapa? Siapa ya yang NRP-nya 67? Loh. Hai. Oh, jadi dia wawancara aku kayak Oke, aku keinget F1 soalnya ada yang nomornya 87. Jadi NRP ya? Aku boleh tahu juga nggak kamu lahirnya kapan dan di mana? Boleh, jadi aku lahir di Nganjuk tanggal 17 September 2006. 17 September 2006. Akhirnya ketemu 2006 guys. Aku kan kebanyakan tuh 2007 kan. Gila. Mana mereka tuh selalu bilang tahun ini udah kepala dua kayak. Nah, iya makanya. Jangan diingetin. Makanya tuh. Aku juga 2006 soalnya. Bulan apa? Aku Oktober. Bulan kamu. Beda sebulan lah ya. Nganjuk ya kan? Itu kamu asal daerah juga dari Nganjuk? Oh, berarti SD, SMP, SMA di Nganjuk ya? Kuliah nih berarti ngerantau. Nah, karena ngerantau, aku boleh tahu nggak kamu domisili di sini di mana? Alamat kamu asrama, ngekos atau apa atau mungkin di rumah? Ya, jadi kebetulan aku di Surabaya ini ngekos di Jalan Kapudi Tegal 7 nomor 36. Itu di sebelah mananya ITS? Di bagian belakang. Oh di belakang. Di belakang. Mana ya? Iya benar sana. Sana. Terus perlimaan ke putih itu ke kanan. Oh iya, oke. Pokoknya situ. Terus kayak lurus terus. Sampai di situ ada SMP nggak sih? Ada kayak apa sih namanya? Ada SMP kan ya? Nah itu sebelum atau sesudah? Sesudahnya itu. Sesudah SMP. Oke. Nanti aku coba cari ya. Boleh. Coba cari. Karena aku di situ tuh ada langganan takoyaki. Aduh aku lupa lagi tempatnya namanya. Kayak apa ya? Apa sih itu namanya kayak tempat wisata gitu? Ya, Taman Harmoni. Iya. Ya, aku sekitaran situ sih. Iya kak. Nggak tahu. Pokoknya ya udah itu lah ya. Ya pokoknya itu aku ada langganan takoyaki. Cuman aku sekarang jarang beli karena mahal. Sebenarnya tuh harganya aku nggak tahu ya itu termasuk murah apa enggak ya. Cuman 12.000 tuh dapat 6 biji. Murah sih. Murah ya? Murah. Dan itu segini kok. Ya kalau kecil nggak kecil tapi besar juga besar. Tapi isinya banyak. Murah sih. Jadi isinya nggak pelit. Ini enak. Aku harus coba sih kalau kacang.
Boleh. Siapa? Oke. Terus apa lagi ya? Tadi domisili udah. Nah, buat aku bisa ngirimin nomor bapak takoyakinya kan. Nah, aku butuh nomormu kan. Berapa nomornya? Boleh di 0823 3417 4311. 4311. Oke, nanti aku kirimin ya nomor bapaknya. Jangan Bisa langsung diantar soalnya. Iya. Mau. Tapi kalau malam udah nggak bisa. Bisanya tuh di sebelum maghrib. Dia bisa langsung diantar. Pak, pesan ini diantar ke sini nanti diantar. Jangan lupa kontak aku ya. Oke, buat ngirimin nomor takoyaki. Nomornya tuh aku namain takoyaki ke putih. Aku nggak tahu nama bapaknya siapa. Ya terus nomor udah. Hobi deh. Kamu kalau peluang itu hobi kamu ngapain biasanya? Jadi hobi aku itu aku suka panahan. Apaan? Damn, hobi mahal guys. Iya. Ya kan? Aku punya temen dia panah juga dan dia kan baru mulai. Panah pemulanya tuh harganya 7 juta anjir. Wah gila aku. Damn. Hobi mahal. Boleh ceritain nggak kamu panahan mulai dari kapan? Terus pernah ikut lomba-lomba, pernah juara-juara nggak? Ya, jadi aku suka panahan itu baru-baru ini. Baru-baru ini. Baru SMA kelas 2 deh kayaknya. Itu nggak baru-baru ini sih, itu udah dari lama sih, udah 2 tahun yang lalu sih itu kebetulan ya. Kelas baru ya. Oke. Soalnya emang aku jarang gitu loh, cuman paling seminggu sekali. Jadi aku ngerasanya masih baru. Oh iya sih. Itu awalnya aku diajakin temanku kan hari Minggu, karena kayak anak SMA hari Minggu, Sabtu Minggu ngapain gitu kan, kayak Oh iya, cepet banget. gabut banget. Terus kayak udah kita panahan karena di dekat rumahku itu ada lapangan yang dia kayak bisa panahan gitu loh buat umum. Kalau kamu mau coba-coba belajar kamu bisa. Oh itu udah disediain panahnya nggak? Udah. Jadi kayak kalau kamu suka kamu cobain dulu. Nanti misal kamu keterusan, nah kamu baru beli gitu loh. Jadi enggak yang kamu di sana harus langsung beli panahan. Jadi bisa coba-coba dulu. Terus kayak akhirnya keterusan deh. Itu kamu masuk klub gitu nggak? Nah, Masuk. klub itu akhirnya aku diajak gitu. Itu kamu ini nggak? Kalau dari pengalaman temenku kan, dia kan baru mulai tuh kena ini terus. Jadi ini tuh merah gitu, nggak luka gitu. Kamu gitu nggak awal-awal main? Enggak sih, kalau kalau kena bagian lengan itu aku enggak, tapi aku kena bagian jari. Jari. Gara-gara kan ini aku kan pakai yang tradisional ya, jadi kan itu yang kayu. Kalau kamu tarik ininya, kan kayunya ada di tengah-tengah jari sini kan. Oh iya, 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 dia kan di sini kan. Nah, waktu aku tarik itu kayunya tuh kayak Gesek. terbuka, terus kegesek kena tangan sih. Berdarah deh. Dan Terus kalau apa sih, kalau lama kamu panahannya, biasanya kan aku panahan bisa sejam lebih, sejam sampai 2 jaman. Itu bikin tangan sampai kapalan jujur. Gak tahu kenapa ya. pintunya Soalnya kayaknya gara-gara terlalu berat nari itu, jadi kayak di tangan tuh jadi kayak kapalan. ketekan. Oke, aku nggak relate tapi aku karena aku juga pernah jadi atlet juga kan ini. Ya resiko lah ya guys. Iya. Resiko lah ya. Tapi seru nggak? Seru banget sih. Seru ya. Kayak dulu aku pengen nyoba juga karena temenku itu dia kanan. Terus aku kan juga sering nggak jemput dia center. Nah itu aku lihat seru, aku pengen ikut tapi mahal, jujur mahal. Pernah nyobain punya dia nggak? Jujur enggak. Karena kan waktu aku jemput itu dia di klub gitu. Nah aku takut apa ya? Takutnya ganggu gitu lah. Karena mereka tuh latihannya tuh apa ya? Latihannya rutin. Cuman kalau banyak yang latihan berarti itu mau lomba. Dan sebelah temenku tuh gitu, ikut yang sering latihan karena mau lomba. Aku takutnya ganggu kan. Tuh. Pernah dapet juara nggak? Ya kebetulan karena aku jarang main, jadi aku belum ikut. Jadi kayak Ikut. soalnya kayak apa ya? Aku latihannya masih jarang gitu loh. Jadi kayak
Nih, kalau kamu misalnya nih seminggu sekali latihan, terus habis itu besoknya program 1 minggu, besoknya lagi waktu mau latihan tuh langsung kayak anak panahnya tuh lewat kemana-mana, pernah sampai kena atap orang. Kamu pernah itu? Nah, atap orang. Bayangin nggak? Wow. Tapi keren sih Panah. Keren. Aku pernah lihat anime Panah. Jujur keren. Kamu berarti ikut UKM? Iya. Kamu daftar jadi atlet atau daftar jadi biasa umum gitu? Atlet. Damn. Oke. Manfaatkan aja sih itu kayak Biar masuk gitu ya. Karena waktu itu perfect dikit waktu itu kan ada kekurangan gitu loh. Jadi opreknya tuh buat atlet, extend buat atlet gitu. iya karena yang biasa itu kayak terlalu ramai banget, makanya kayak pakai atlet aja gitu. Aku korban kalah war. Jadi sampai sekarang aku nggak ikut UKM olahraga. Akhirnya udah bikin blog. Oke. Aku udah pensiun jadi atlet gara-gara cedera. Cedera tuh kalau di tangan masih oke ya, di kaki ini. Gak tau ya, cuman aku sering keselio. Sering banget, kayak udah beberapa kali sini, situ, 4 kali. Dan ini kayak udah berkali-kali, ini juga berkali-kali. Apa? Terlihat. Pencaksilat, sepatu roda, badminton, renang aku juga pernah, lari. Banyak banget ya. Aduh. Aku juga pernah soalnya di slok lutut. Jujur itu sangat Sakit banget. Iya. Kanan kiri lagi. Dan kanan kiri itu sangat tidak menguntungkan untuk atlet ya guys. Makanya kayak panahan ini oke banget sih. Soalnya nggak terlalu pakai kaki kan. Iya, dia cuma pakai tangan aja sih. Nah. Tapi aku cuma buat jalan aja. Aku juga kiranya itu pengen masuk panahan, tapi lihat harga panahnya yang buat pemula aja segitu. Tapi ada yang di bawah 1 jutaan ada kok. Di sekitar 1 jutaan. Tapi kalau rusak ganti lagi, gantinya di atas ya sama aja dong, sama aja. Udah oke, hobinya panahan. Terus fun fact dari Aul apa? Fun fact-nya aku kalau tidur nggak bisa sunyi. Jadi harus ada suaranya. Akhirnya aku menemukan teman. Beneran? Iya, kayak gitu. Jadi kalau tidur biasanya tuh kalau dulu aku nyalain kartun, terus aku timer di YouTube. Kalau sekarang sih lebih sering podcast sama streamer. Sama. Aku biasanya podcast kalau nggak SMA sih. Podcastnya apa? Podcastnya biasanya Raditya Dika. Kalau enggak, pokoknya podcast yang kiranya aku suka tamunya, aku biasanya juga nonton aja. Aku juga podcast Raditya Kan? dokter Tirta sama dokter Ihsan, dokter dia itu aku tidur kan, berdua ketawa gara-gara dengerin begini aku lihat kan yang jadi tidur. Bayangin kan, udah merem, udah selimutan, udah ini dengerin kan, berdua ketawa. Tapi kalau dia orang tuh kayak aneh sih. Kenapa tidur sendiri? Akhirnya aku menemukan orang yang sama. Ya kan nggak ada kan. Orang-orang butuh yang sunyi sepi, kita pun butuh nggak bisa gitu. Bisa. Ya, kita butuh mendengarkan. Karena kalau dengerin apa ya? Kalau aku sih merasa aku nggak sendirian aja sih. Oh iya, sama. Terus sama aku kalau tidur otak itu nggak bisa diam. Jadi harus memikirkan sesuatu gitu. Jadi kalau dengerin podcast kan aku sambil ngebayangin gitu kan. Jadi lama-lama tidur terus kebawa mimpi. Jujur ini agak unik. Jarang orang kayak gini semua. Make me dikit. Nggak ya, bercanda. Jadi fun fact nggak bisa sunyi kalau tidur. Sama.
Terus aku ada custom question. Pertanyaan terakhir nih, karena ini udah cukup lama juga. Iya lagi. Dan tapi ini biasa lah. Kalau di wawancara aku segini biasa. Ya, Oke. Apa sih tadi? Oh ya, custom question. Custom question aku dari aku. MBTI aku apa dan boleh jelasin dikit nggak itu kayak jelasin. gimana deh apa dulu? INFJ. INFJ. Tahu kan? Iya tahu. Kamu pandangan kamu ke INFJ apa? Kayak orang yang ini sih kalem gitu, kalem terus karena aku ENFJ ya, jadi aku lihat Juga. ENFP deh, ENFP itu lumayan apa ya, belakangnya lumayan ini kan berbeda lah ya, jadi aku lihatnya kayak orang kalem terus bijaksana itulah ya. Apa ya kalau dari aku? INFJ tuh kayak dia sebenarnya introvert tapi bisa ekstrovert juga. Ya Tergantung keadaan. Pokoknya dia bisa menyesuaikan aja lah. bisa memimpin sih ya. Terus tipe orang yang overthinker parah. Habis itu tipe juga yang dia itu apa ya? Aku bisa baca situasi kayak suasana sekitar gitu loh. Oh ya, Kayak, coba baca suasana sekarang. kayak aku bisa nyerap energi orang-orang sampai orang-orang lagi seneng gitu. Aku bisa serap energi dia jadi aku ikut Ikut senang gitu. kalau dia lagi bad mood atau apa gitu kayak jadi males gitu loh. Oh iya, Kayaknya kayak gitu ya. kayak lagi kayak gitu sih suasananya. Bisa lagi. Kayaknya itu INFJ. Tadi udah last question ya. Terima kasih ya Au, udah nyempetin waktu buat diwawancarai. Udah lumayan lama juga aku mau wawancarai ya. Thank you ya. Bye.